Dan tentunya pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai rancangan undang-undang ASN yang mungkin banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat. Dan kita akan langsung saja mungkin ke Pak Arianta untuk kita membahas. Ini kan Pak termasuk pembahasan yang sudah lama dan ditunggu-tunggu banyak orang, apalagi untuk tenaga honorer yang ada di Indonesia. Hari ini sudah diundangkan. Betul, di rapat paripurna. Nah, bagaimana Pak? Mungkin sejauh ini kira-kira dalam dinamika perjalanannya dari Komisi 2 bagaimana Pak? Baik, yang pertama tentu saya sebagai kepanjangan tangan partai yang saat itu DPP partai lewat fraksi menugaskan kami dan teman-teman untuk bagaimana agar tenaga honor ini bisa segera diselesaikan. Kemudian dalam proses-proses di pemerintah, Pak Presiden juga berkomunikasi dengan pembantu-pembantu menterinya, khususnya Pak Menteri PAN RB, untuk bagaimana kalau target Pak Presiden akhir Desember ini harus selesai. Tadinya di 2023? Bukan, pemikiran Pak Jokowi. Okay. Kemudian juga alhamdulillah kemarin dari rekomendasi Rakernas juga salah satunya agar fraksi all out untuk bagaimana berjuang agar tenaga honor ini diselesaikan secara tuntas. Khususnya yang berkaitan dengan tenaga honor yang K2. Kalau K2 dulu kan sudah ikut seleksi dan lolos, tetapi menggantung sampai hari ini. Belum mendapatkan informasi ya Pak? Belum mendapatkan. Ini kita dorong bagaimana untuk pemerintah konsisten untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Artinya kalau yang K2 itu kan dulu ikut seleksi, tapi nasibnya terlunta-lunta. Kemudian yang berkaitan dengan tenaga honor yang lain, sesuai dengan kebijakan bisa saja nanti diarahkan menjadi tenaga P3K. Intinya itu. Jadi bersyukur kawan-kawan tenaga honor di seluruh Indonesia tidak usah ada rasa khawatir. Artinya pemerintah, kawan-kawan DPR, khususnya Komisi 2, memang sejak awal berkomitmen sekali untuk bagaimana tenaga honor ini bisa diselesaikan. Oke. Ya, kalau Mbak Dewi kalau melihat ini kan kalau Pak Ketua Komisi 2 mengatakan ini lumayan bersejarah 2,5 tahun dari 2021 akhirnya nih di bulan Oktober 2023 ini sudah disahkan rancangan undang-undang ASN. Bagaimana sebenarnya dinamika perjalanannya Mbak dari 77 pasal ya yang ada di dalam rancangan undang-undang ASN ini? Terima kasih. Memang Undang-Undang ASN ini memang merupakan RUU inisiatif dari DPR. Okay. Memang sejak tahun 2021 yang dibahas di Komisi 2 bersama dengan pemerintah, yaitu Kementerian PAN dan RB. Kemudian berjalannya dengan waktu, awalnya memang undang-undang ini namanya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan pembahasan yang sangat dinamis, maka sistematika dan substansi dari undang-undang tersebut mengalami banyak perubahan yang pada akhirnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang ini diputuskan menjadi undang-undang penggantian. Kemudian karena ini membutuhkan waktu yang lama karena memang ini menyangkut kesejahteraan banyak pihak, terutama tadi Bapak sampaikan juga mengenai tenaga honorer kan. Jadi memang diperlukan kehati-hatian dalam pembahasannya seperti itu. Oke. Jadi karena menyangkut terkait dengan banyak hajat hidup banyak orang dan juga terkait dengan kehati-hatian dan juga perubahan tadi ya Mbak Dewi, jadi membutuhkan waktu sampai 2,5 tahun. Saya kira waktu 2,5 tahun itu kan bagaimana pemerintah tentu berpikir bagaimana mengenai persoalan keuangannya. Oke. Tapi alhamdulillah setelah Pak Presiden memerintahkan jajaran kabinetnya bisa clear. Sebenarnya kan Pak di dalam RUU ASN ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menpan Pak Anas juga, itu kan ada 7 transformasi kita untuk mencapai goals yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Dari Komisi 2 sendiri fokusnya ke arah mana Pak? Apakah lebih ke ibaratnya penyelamatan honorer atau sebenarnya kan PNS yang sudah ASN juga kan ada pembaharuan dalam RUU ASN Kalau ini? kawan-kawan Komisi 2 secara umum itu fokusnya bagaimana ini agar diselamatkan. Honorer?
honorer. Jadi Oke. semua honorer yang tersebar di semua kementerian, kemudian lembaga, pemerintah daerah, maupun manapun yang itu masuk lembaga negara. Jadi prinsipnya itu diselesaikan. Oke. Jadi itu komitmen kawan-kawan di Komisi 2. Jadi alhamdulillah saat itu ketika dibentuk panja tentang tenaga honor, kemudian dari panja selesai, kemudian dilempar ke DPR, kemudian ada pansus, dan alhamdulillah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hari ini sudah diundangkan. Ini berkah bagi kawan-kawan tenaga honor. Di 15 bab, betul ya? 14. 14 bab, ada 77 pasal. Ini kalau misalnya kita membahas, tarik lagi ke belakang, ini kalau ada pembahasan atau perdebatan dalam hal-hal pasal atau poin-poin apa sih Mbak sebenarnya yang menjadi krusial dan juga diperdebatkan di antara pemerintah maupun juga DPR? Terutama memang selain dalam 7 transformasi tadi ya, memang ada beberapa terutama terkait penyelesaian tenaga non ASN atau tenaga honorer ini. Memang selain itu untuk ASN sendiri memang ada transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Jadi dulu sebelumnya kan memang perekrutan perekrutan CASN ini calon aparatur sipil negara dilakukan secara nasional. Setahun sekali. Iya, sedangkan belum tentu juga belum tentu juga. Jadi memang karena itu, namun kebutuhan sumber daya manusia aparatur di berbagai instansi pemerintah, terutama di daerah kan berbeda-beda. Ada yang pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan sebagainya, itu harus diisi dengan sumber daya aparatur yang baru, karena itu nanti berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi jangan sampai mengganggu pelayanan publik untuk masyarakat. Kemudian sedangkan untuk undang-undang ini diharapkan adanya transformasi rekrutmen, nanti diberikan ruang rekrutmen yang terbuka bagi ASN, bagi instansi pemerintah untuk melakukan perekrutan. Jadi tidak secara nasional lagi, tapi nanti diberikan ruang untuk instansi pemerintah jika membutuhkan sumber daya manusia aparatur yang baru, maka boleh melakukan perekrutan. Berarti dari daerah? Seluruh instansi pemerintah. Oke. seluruh Nah, instansi ini bagaimana pemerintah. nih Komisi 2 dalam hal ini mengawasi terkait dengan bagaimana banyak sekali mungkin di pemerintah-pemerintah daerah yang kecolongan akhirnya karena kekosongan jabatan akhirnya merekrut tenaga honorer, itu yang juga diharapkan tidak terjadi lagi dalam rancangan undang ASN. Setelah mengatakan bagaimana akhirnya Komisi 2 dalam hal ini mengawasi kecolongan-kecolongan yang sering terjadi dalam hal ini pemerintah daerah yang misalnya ada kekosongan jabatan akhirnya merekrut honorer, ini yang diharapkan tidak akan terjadi dalam sudah disahkannya undang-undang ASN ini. Itulah yang menjadi keprihatinan pemerintah pusat, karena ada beberapa pejabat pembina kepegawaian daerah itu yang saya akan mengatakan nakal. Jadi saya akan mengatakan nakal. Itu hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Ya tentu seperti itu, karena data terakhir itu kan tenaga honor ada 4,6 juta. Sedangkan data yang dulu ada di pemerintah itu hanya sekitar 300-an ribu. Berarti terjadi coba lonjakan 4 juta 300 ribu. Ini bukan pemerintah pusat kecolongan lagi, tapi ada unsur kenakalan dari pejabat pembina kepegawaian daerah. Nah, oleh karena itu ke depan di dalam undang-undang yang baru saja tadi disahkan itu ada sanksi. Sanksi ini harus diterapkan secara benar karena ini berkaitan dengan beban negara. Jadi juga saya menghimbau kepada masyarakat kesemuanya agar berhati-hati, jangan terlalu percaya. Karena saya melihat khususnya di dapil saya sampai hari ini masih saja banyak korban-korban yang berkaitan dengan penipuan rekrutmen masuk ASN, masuk TNI Polri, masuk sekolah-sekolah kedinasan. Ini korbannya begitu meluas. Jadi ini perlu masyarakat memahami secara total kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan rekrutmen calon ASN atau CPNS. Itu kalau saat ini saya akan sampaikan benar-benar tidak bisa ditembus. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya berkomunikasi dengan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Nasional. Itu anaknya itu ikut seleksi 4 kali itu tidak lolos. Karena memang prosesnya memang itu tidak ditembus. Kemudian juga beberapa yang sudah dilakukan di mana? STPDN. PDN. STPDN itu juga sama sekali tidak bisa ditembus.
Ini saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada pemerintah. Yang ini harus tetap kita jaga dan pemerintah harus komitmen. Jadi bagaimana agar anak-anak yang memang punya kualitas yang bagus, punya sumber daya yang bagus, ini mendapatkan satu pengakuan atau penghargaan dari negara. Nah, terkait dengan bagaimana masyarakat kita untuk mengetahui sebenarnya apa perbedaan dari honorer dan P3K, mungkin Bu Dewi bisa sedikit menjelaskan dengan adanya RUU ASN ini, kira-kira nanti apa manfaat yang diperoleh oleh tenaga honorer kita ketika dia sudah menjadi P3K? Jadi memang P3K sendiri sudah ada sejak dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yep. Jadi memang ASN terdiri dari PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk dari 2019 sebenarnya sejak adanya PP Manajemen P3K memang telah diarahkan untuk tenaga honorer ini untuk mengikuti penerimaan P3K tersebut. Jadi sejak 2019 memang sudah dilakukan. Sudah ada. Ya, sudah ada beberapa yang memang lolos menjadi P3K karena memang penerimaan ASN itu tetap kita lakukan melalui sistem merit. Jadi jangan sampai kita mengindahkan sistem tersebut sehingga didapatkan kualitas SDM yang mumpuni seperti itu. Untuk kedepannya memang untuk undang-undang ini terkait hak dan kewajiban memang sudah diatur jadi satu. Jadi memang ASN sendiri yaitu terdiri dari PNS dan P3K komponen hak dan kewajibannya memang sama. Namun nanti untuk ketentuan lebih lanjut memang akan diatur kembali ke peraturan pemerintah. Oke, ini salah satu adalah 5 catatan yang ada di kita temui ini ada 5 catatan tadi termasuk turunan PP dan juga tadi terkait dengan bagaimana larang instansi rekrut honorer. Ini juga ada audit data honorer yang mencapai 2,3 juta, ada honorer K2 yang berijazah SMA dan juga ada yang lulus CPNS tahun 2013 belum menerima SK. Bagaimana nih Pak PR catatan-catatan ini yang segera harus dilakukan setelah Undang-Undang ASN ini disahkan? Yang pertama berkaitan dengan yang direkrut tahun 2013. Tadi yang kalau istilah umumnya itu yang masuk data K2. Ini kewajiban pemerintah untuk komitmen ini harus dilakukan pengangkatan. Karena memang saat itu kan memang tenaga K2 itu memang ikut seleksi. Kemudian lolos. Tapi entah karena apa kok tiba-tiba tidak diberikan SK pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil. Jadi ini sebenarnya pemerintah punya satu tanggung jawab untuk bagaimana ini dihargai. Itu. Kemudian juga saya menghimbau kepada pemerintah nanti di dalam rumusan PP-nya agar juga memperhatikan tenaga-tenaga honor atau kalau di daerah itu ada HPL, pegawai harian lepas. Ada lagi istilah kontrak ya, khususnya yang bekerja di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah dasar. Di sekolah dasar itu kan ada 6 kelas itu, kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada penjaga, ada kepala sekolah. Itu hanya ada di tempat di Kabupaten Gerobokan. Di satu SD itu hanya ada pegawai negeri sipilnya itu 1. Itu hanya kepala sekolahnya. Sedangkan guru-guru kelasnya itu semuanya tenaga honor, tenaga kontrak, tenaga pengabdian. Termasuk penjaga SD. Nah ini mudah-mudahan nanti pemerintah juga mempertimbangkan yang berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pejuang-pejuang yang tadi, yang sudah mengabdi sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik, yang waktunya itu secara umum rata-rata sudah di atas 10 tahun. Bahkan ada yang sudah di atas 30 tahun. Nah ini bagaimana agar pemerintah memberikan satu penghargaan itu diangkat sebagai ASN. Ini bagi pandangan saya ini mutlak. Nah Pak, terkait dengan pengangkatan selain tadi ada pekerja harian lepas juga honorer yang diangkat juga menjadi P3K. Salah satu komponen yang diperhatikan dan juga mungkin masyarakat banyak tunggu-tunggu nih Pak. Disebutkan juga dari 7 transformasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, itu ada terkait reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, di mana P3K termasuk dalam ASN. Dan ada perbaikan komponen kesejahteraan. Nah, apakah akan ada
perbedaan komponen nih Pak untuk PNS maupun P3 kah? Apakah sudah digodok Saya dalam kira ini? itu rumusannya nanti di pemerintah. Menteri Keuangan tentu bersama Kementerian Pan-RB. Udah sejauh mana Pak komunikasi dari Komisi 2 Pak? Saya kira ini belum sampai sejauh itu. Tapi pada prinsipnya bagaimana persoalan kesejahteraan ini menjadi titik utama daripada kebijakan yang mau kita dorong. Tentu ini jadi poin yang ditunggu juga oleh banyak masyarakat karena ini menyangkut hajat hidup orang Saya kira banyak kalau ya Pak. sekarang ini melihat penghasilan P3K itu sekitar 3,8 juta ya. 3,8 juta. Padahal UMR di Jakarta itu udah berapa ini? Hampir 5. Nah, ini yang saya melihat rumusan yang berkaitan dengan penggajian nanti bisa dikonstruksikan kembali minimal minimal sesuai dengan UMR plus. Ya. Karena ini manusia-manusia yang bekerja di sektor pendidikan dan di sektor kesehatan maupun fungsional yang lain. Mungkin belum ada seperti reward and punishment ya. Cuman tadi Pak Anas juga menyebutkan bahwa nanti akan ada komponen penghargaan untuk ASN yang benar-benar bekerja ataupun yang mungkin kurang bekerja. Gimana Mbak Dewi melihat apakah ini sudah sesuai atau apa yang perlu ditingkatkan untuk reformasi birokrasi sesuai cita-cita Presiden? Oh iya, memang dalam undang-undang ini ya Mbak ya, undang-undang ASN ini memang untuk komponen hak dan kewajiban untuk hak sendiri memang adanya penghargaan dan pengakuan. Jadi memang ada beberapa komponen di dalamnya yang nantinya memang ketentuan lebih lanjut memang akan secara teknis akan diatur dalam peraturan pemerintah. Terkait dengan itu memang kedepannya selama ini kan untuk sanksi-sanksi bagi pegawai memang sudah ada gitu, sudah ada. Tapi untuk reward mungkin dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat memacu kinerja pegawai ASN. Yang nantinya diperlukan untuk menjaga pelayanan publik. Jadi memang selama ini kan mungkin kalau dilihat misal gaji PNS kecil dan sebagainya, mungkin dengan undang-undang ASN ini diharapkan kalau menurut nanti saya sangat kecil. iya. Hanya kenapa masih banyak Yang mau minat. Iya, berminat ya Pak. Jadi Padahal kalau di agama saya itu kan kalau angka 10 sektor ekonomi itu 9 itu sektor perdagangan. 1 itu sektor yang macam-macam termasuk sektor PNS itu mungkin. Jadi mestinya generasi muda kita arahkan bagaimana mengejar yang 9 ini. Paling tidak kalau menurut yang saya lakukan, anak-anak saya sudah saya dorong untuk menjadi pedagang, bukan menjadi PNS. Apalagi saya sudah pernah mengalami sebagai anggota Polri, kemudian istri saya sendiri juga seorang pegawai negeri sipil, guru. Kebetulan istri saya itu pensiun dengan pangkat terakhir 4D, jadi sudah sangat tinggi. Nah, toh hanya kayak gitu aja, hanya kalau kebetulan itu saya guru itu dia ada satu kebanggaan, dia bisa mendidik, ya itu saya yang senang. Karena memang orientasinya pelayanan publik ya Pak ya. Ya, orientasinya untuk pengabdian. Itu yang saya senang. Ya, Pak Yanta, ini kan akhirnya Undang-Undang ASN sudah disahkan oleh DPR dan juga bersama pemerintah. Sebenarnya kalau dari Komisi 2 ini harapannya setelah Undang-Undang ini disahkan, setelah itu juga mungkin ada PP turunannya, apa sih harapan dari Komisi 2 Pak dengan disahkannya Undang-Undang ini? Ya prinsipnya untuk bagaimana membangun sebuah kepastian. Jadi prinsipnya kan di sana. Kemudian juga yang berkaitan dengan tugas-tugas layanan publik ini bisa menjadi lebih maksimal. Karena mohon maaf, saya juga lama menjadi pengusaha. Jadi saya sangat hafal betul. Ya, saya akan katakan kalau saya itu kan bagaimana mencari duit. Gitu. Tapi kalau kawan-kawan PNS itu bagaimana menghabiskan duit, itu bedanya kan di situ. Nah sekarang bagaimana aparatur sipil negara kita itu kita dorong bagaimana bisa seperti, tapi pedagang bukan dalam pengertian komersil dalam hal jabatan, tapi bagaimana dia bisa berprestasi, kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Jadi itu bagaimana? Oke. Kalau dari Mbak Dewi sendiri melihat mungkin harapannya dengan adanya undang-undang ASN ini, sama tadi menyambung juga yang sempat terputus, gimana Mbak? Oh ya, mungkin tadi dengan adanya mekanisme reward and punishment akan mendorong generasi muda untuk turut serta dalam mungkin ikut penerimaan ASN sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, kalau untuk harapannya dengan adanya undang-undang ASN ini diharapkan pemerintah segera membentuk peraturan pelaksana yaitu peraturan Oke. pemerintah agar mekanisme penerapan manajemen ASN dapat segera terlaksana. Selain itu fungsi pengawasan dari DPR RI terutama Komisi 2 juga dibutuhkan agar pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan peraturan pemerintah dan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kebutuhan SDM aparatur terutama karena memang agar tidak mengganggu pelayanan publik dan mekanisme check and balance juga terjaga dengan baik seperti itu. Oke, mungkin Pak Arianto terakhir ini kan kalau misalnya kita melihat banyak sekali komentar-komentar di sosial media DPR RI menunggu undang-undang ASN ini untuk akhirnya dibahas dan juga disahkan. Dan sekarang sudah dibahas dan juga sudah disahkan. Mungkin apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman honorer dan juga teman-teman P3K yang saat ini sedang menyaksikan TV Parlemen, silakan Pak. Baik, yang pertama kepada kawan-kawan tenaga honorer itu silakan untuk berhenti untuk risau. Sudah bisa bernafasnya udah lebih lega gitu ya? Tidak risau. Jadi kemudian juga saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada jajaran pemerintah, di mana kami dari sisi pengawasan selalu melakukan pengawasan sehingga rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini saya akan mengatakan sudah cukup bagus. Buktinya apa? Beberapa anak dari kawan-kawan saya yang memang dari golongan proletariat itu ada yang diterima sebagai calon hakim, ada yang diterima menjadi jaksa, kemudian menyebar di BPN, di statistik, kemudian mohon maaf kalau di Kementerian Keuangan itu anak-anak sahabat saya itu sudah menyebar. Jadi oleh karena itu satu tantangan ke depan bagaimana agar KKN khususnya di dalam rekrutmen apapun itu harus kita nolkan. Ya faktanya anak-anak kawan-kawan saya yang kebetulan dari sisi apapun itu rendah, tapi kenyataannya bisa diterima dengan bagus. Termasuk ini mohon maaf bukan saya pamer di forum ini ya. Alhamdulillah anak saya juga diterima di BNI 46 dengan artinya bukan di yang kasir itu bukan, tapi yang grade di atasnya. Saya bangga. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu anak saya juga pernah mencoba di BPK. Anak saya yang baru juga diterima, tapi tidak saya larang untuk diteruskan. Jadi oleh karena itu ketika seleksi itu dilakukan secara fair, itu saya yakin anak-anak bangsa yang memang kompeten. Yang memang kompeten. Yap. Yakinlah bahwa anak-anak kita itu semua hebat-hebat. Oke, baik. Dan semoga kita sekali lagi berharap bahwa Undang-Undang ASN ini sudah disahkan. Teman-teman semua nih honorer dan pun juga P3K yang selama ini menunggu akhirnya sudah disahkan. Kita berharap semua nantinya Komisi 2 akan terus mengawal dan juga mengawasi implementasi, realisasi dan Saya kira Komisi 2 bersama komponen masyarakat lainnya, NGO, teman-teman media, kita sama-sama untuk mengawasi. Oke. Dan ketika pemerintah sudah bagus, yuk kita berikan satu penghormatan Apresiasi. yang kita apresiasi. Oke, kita tunggu pasti nanti peraturan turunannya dan akhirnya juga bagaimana implementasinya dan semoga tayangan ini bermanfaat.